Bisa bilang bener nggak sih? Sebenarnya bukan kondisinya yang tidak baik, tapi yang mungkin kurang lebih kepada pemahamannya aja. Pemahamannya aja. Iya, jadi kalau kita berbicara kenapa menjadi sesuatu yang error atau sakit, karena error itu terjadi karena kesalahpahaman. Ada istilah yang mengatakan bahwa pemahaman adalah fondasi daripada sebuah kepatuhan. Nah, kita mengharapkan masyarakat untuk mau patuh, untuk mau punya pola hidup yang sehat, tidak bisa terjadi. Kenapa? Karena masyarakatnya tidak punya pemahaman. Nah, pemahaman di sini salah satu yang paling ketara gitu ya Mbak ya, yaitu adalah ketika sehat itu tidak memiliki yang namanya sense of urgency karena tubuh manusia terlalu sempurna. Kita olahraga enggak, makan sembarangan juga, sebagian 2 dari 3 pria merokok, lalu anak muda sekarang konsumsi alkohol dan berlebihan, dan sampai hari ini hidup-hidup aja dan nggak kenapa-napa gitu. Tapi sakit itu kesehatan sama keuangan, keuangan memiliki penalti yang langsung nyata. Tapi kalau kesehatan, penaltinya di belakang. Makanya kenapa kita ada kecenderungan, tendensi untuk semena-mena terhadap kesehatan gitu. Itu bener banget ya. Saya kan punya putri paling besar 18 tahun. Dia di luar negeri. Saya suka sih berita-berita nih, Mas. Contohnya jangan makan fast food dan lain sebagainya. Tapi bener ya, karena mereka masih muda, mereka merasa there's nothing wrong sama makan burger, makan McDonald, apa juga nggak ada masalah gitu. Nggak ada masalah, betul. That's true. Dan bahkan jadi kalau boleh nggak saya tanya begini, kan sekarang kan rokok contohnya nih suka dikasihkan apa tanda-tanda atau bahkan foto-foto mengerikan begitu kan. Berarti nggak efek dong sebetulnya? Saya nggak bisa bilang itu efek atau tidak, tapi hanya lebih kepada menyenangkan ketika kalau yang namanya sehat itu bersahabat dengan sebuah pertemanan hati daripada perlawanan hati. Nah, berbicara pemahaman, ketika ada nuansa berkorban di sana, badan kita terlalu cerdas untuk dibohongi. 95% orang yang diet itu gagal. Kenapa gagal? Karena perlawanan hati. Kenapa perlawanan terjadi? Hati? Ya, perlawanan hati artinya dia merasa berkorban. Dia bilang harusnya saya kan nggak perlu, saya terpaksa harus makan ini karena disuruh mama. Saya terpaksa harus melakukan ini karena disuruh papa, gitu. Jadi artinya seseorang mau satu harus dari diri sendiri menyadari baru bisa. Kalau disuruh paksa gitu malah nggak bisa kerja ya?